Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Kalau di Berau ini ada pengumuman dari pemerintah yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat dibacakan khatib, berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Berarti mati ngomong, woi, yang aku mati ya? Bisa itu. Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, janda mati, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun. Bagaimana keadaanmu mati? Ini muka-muka mati semuanya. Bukan saya sudah buka sakaratul maut. Semua mati. Berarti yang jadi masalah Bapak Ibu bukan mati, mau kau atau tidak, siap kau atau tidak, tiba saatnya mati. Tuh, Pak Bupati kita Pak Muharram wafat. Bupati itu bupati, apalagi pensiunan. Ya, berarti yang jadi masalah bukan mati, jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Insya Allah kita tidak akan mati lagi berzina. Sudah dilarang menikah sama anaknya. Apa menikah sudah tua? Akhirnya jajan, makan obat kuat, kena serangan jantung, mati di atas perut, mati kafir. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Yang bisa membuat kita mati kafir, bukti aklil haram, baru saja dia makan uang haram. Siapa mereka? Siapa mereka? Contoh-contoh yang pemarah, contoh ini. Yang terima uang sogok pilkada. Kalau kau semua itu pilkada wani piro. Majelis taklim sekarang kita sudah pandai main politik. Gampang Ibu. Kami punya penduduk ini majelis taklim ada 300, tapi tolong belikan kami seragam. Jangan ya. Ada yang pernah terima uang sogok? Ada. Kau kaya dengan 300.000 itu? Tidak juga. Yang tidak terima kau miskin dengan tidak terima itu? Tidak juga. Tapi yang pasti setelah kau terima itu menjadi darah dagingmu uang sogok. Termasuk pegawai negeri yang menjadi pegawai karena nyogok. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di sini? Ada? Ada anggota DPR yang hadir ini? Ada? Kalau mau dipilih biar tak diundang datang juga. Iya toh? Ada begitu di sini? Ada? Sama suruh pemilih cilaka. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kaffatan
Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Bapak-bapak, jangan musuh polisi. Kalau motor hilang, siapa kau cari? Satpol. Anak dibunuh, siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan kau musuhi polisi. Bahkan kita bisa ceramah seperti ini karena diizinkan polisi. Biar Pak Bupati, Ibu Bupati mau, kalau polisi tidak izinkan, tidak jalan. Yang kedua, kenapa kita bisa tabligh akbar seperti ini? Selain karena diizinkan polisi dan pemerintah juga berkenan, yang pertama penyebabnya sebenarnya karena kita sudah vaksin. Iya, kita bisa kumpul sekarang, kita bisa bikin tabligh akbar karena orang yang sudah vaksin di Berau sudah di atas 70%. Kalau tidak vaksin, tidak bisa kita pengajian. Maka alhamdulillah. Ada yang bilang, Ustaz, itu kalau orang sudah vaksin kena stroke ini. Hoax, jangan percaya. Ustaz, kalau sudah vaksin melengket itu koin di sini. Saya coba sebelum saya vaksin, saya tempel melengket. Ternyata karena daki. Dan jangan percaya itu. Saya alhamdulillah sudah 3 kali vaksin, sehat walafiat. Alhamdulillah sekarang kita galakkan lagi vaksin dari usia 6 tahun sampai 12 tahun dan lansia. Ada orang sudah vaksin Ustaz, meninggal. Kalau betul itu vaksin yang membuat orang meninggal, maka meninggal semua tentara sama polisi di Indonesia. Kenapa? Mana ada tentara polisi belum vaksin? Ada 1-2 orang meninggal karena vaksin. Bayangkan kalau sudah 100 juta orang divaksin, masa tidak ada yang tiba ajalnya di situ? Jadi bukan karena dia meninggal karena vaksin, narapi ajalnya. Vaksin tidak vaksin pasti mati, cocok. Kalau begitu jago juga makan tidak makan pasti mati. Jadi kenapa orang vaksin? Karena itu bagian daripada ikhtiar. Kalau tidak mau vaksin, jangan. Tapi tiba-tiba ada rezekimu naik haji, ada rezekimu Ibu Bupati kasih umroh, belum bisa vaksin, tidak pernah vaksin, tidak bisa kau pergi umroh. Kenapa? Tidak mau diterima pemerintah Saudi, kerajaan Saudi tidak mau terima kalau tidak vaksin. Tiba-tiba dapat undangan ke Istana Negara, mendapat penghargaan dari Presiden. Tidak bisa ku pergi. Kenapa? Tidak bisa naik pesawat kalau belum vaksin. Ya toh? Jadi yang belum vaksin sebaiknya segera vaksin. Saya Pak Ustadz setelah vaksin, alhamdulillah semakin berani kan sama istri. Kalau ada yang takut sama istrinya, vaksin kok bos. Udah vaksin langsung pulang, bungkus-bungkus. Nah bila mamanya cek, kenapa Ustaz? Kenapa bisa mau kawin lagi? Kenapa bisa? Pengaruh vaksin. Baik-baik. Wakilaidan, ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian polisi bukan ulama. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati siapa bungkus kau? Maka yang baik polisi, ulama bersinergi, bekerja sama, melindungi, melayani dan melayani masyarakat. Nah, itu membangun sinergi namanya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di masjid ini juga banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, setan bukan popo. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Itu setan itu supaya kau tidak dengar ceramah. Simpan saja handphonenya, simpan HP-nya, simpan. Karena bapak kalau pegang handphone pasti kau tidak dengar ceramah. Yang mulia
Ibu-ibu juga simpan HP bu. Jauh-jauhnya saya ke sini baru kau tidak perhatikan. Ibu-ibu yang pegang HP saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan satu HP. Simpan dulu HP. Ustaz kita mau rekam Ustaz, gampang. Ini ada kamera si bawah. Kalau bapak rekam suaranya nggak jelas, gambarnya kabur. Tapi kalau ini gampang. Bagaimana caranya Ustaz? Nonton lagi satu hari yang akan datang, tulis Das Atlati di YouTube, baru berau Masjid Nurul Ilmi muncul itu ceramahnya. Sudah itu jangan lupa like and share. Iya. Kalau bapak nonton, like, share, bapak dapat ilmu, saya dapat. Jangan di skip kalau ada iklan. Saya itu dapat. Simpan di HP dulu, simpan dulu HP ini. Simpan dulu. Ya, bisa? Simpan dulu, bos. Simpan dulu. Kita serius dulu dengan ceramah. Ya, bisa ya? Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo kita salawat bareng-bareng. Yuk, bisa? Kita dengar dulu, ibu-ibu, bapak-bapaknya dia mana lebih kencang ini pasukannya bupati dengan laki-laki, bisa? Nah, ibu-ibu dulu, ayo kencangkan suara, jangan malu-malu dulu. Salatullah ala Rasulillah, salamullah ala Yasin. Nilainya 6,5. Sekarang ibu-ibu diam, bapak-bapak dengar, jangan semangat kita laki-laki. Ayo diam ibu. Sekarang bapak-bapaknya, dedek, ayo jangan kalah sama ibu. Ayo kasih kencang. Salat. Nilainya 10,2. Ini mau saya ceramah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bupati Kabupaten Berau, Ibu Haja Sri Sunyarsi MPD yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang manusia berdakwah la ilaha illallah, jangan sembah kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah. Marah raja, namanya Raja Namrud. Raja siapa? Marah dia, tangkap itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Bos, sementara Namrud banyak Tuhannya. Akhirnya ditangkap Ibrahim, diponis, namanya ini Nabi Ibrahim, tangkap, bakar. Adik-adik saya tanya, kalau manusia dibakar bisa hidup atau tidak? Bisa hidup atau tidak? Itu Ibrahim dibikinkan api sangat besar di lapangan, lalu ketapel. Tahu ketapel toh? Bahasa Parisnya pate. Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Ogi. Dibikinkan ketapel karena ini besar sekali api. Kalau dekat bisa hangus. Maka Namrud bilang, bikin kau pate, ketapel, kasih masuk, tarik talinya, rame-rame, pak, tuh,
lempar masuk dalam api. Hukum fisika mengajarkan kalau manusia dibakar dalam api yang sangat besar, pasti hangus dan mati. Iya toh? Tapi apa yang terjadi? Ibrahim setelah dibakar dalam api yang besar, keluar kedinginan. Kedinginan dia setelah dibakar. Akhirnya tidak masuk akal, tapi terjadi. Kisah berikutnya lagi. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Oh, marah raja. Siapa itu anak muda? Mengajarkan kesesatan. Jangan sembah kecuali dia. Tangkap dia, kejar. 7 pemuda dikejar, mau dibunuh oleh pasukan raja, dilempari, dikejar-kejar. Akhirnya anak muda ini bersembunyi. Bersembunyinya dalam gua Zur, tidur. Ada yang tahu anak muda ini digelar di apa? Saya kasih penghadiah. Ada yang tahu? Ayo, adik-adik, bukan bapak-bapak, adik-adik. Adik-adik. Siapa yang tahu? Ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Apa? Nah, kau sini. Ayo maju. Mancak gua. Nah, siapa nama dia? Ahmad. Siapa namanya bapak? Siapa namanya Nani Ustaz sekali? Sekarang siapa yang disebut tadi itu 7 pemuda yang dikejar-kejar? Siapa namanya? Saya. Hah? Oh, yang penting angkat tangan. Ya, oke, tetap dapat hadiah. Siapa lagi? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kamu. Sini. Sini kalau berani. Nah, apa kisah yang saya cerita tadi? Siapa namanya? Andri. Siapa yang saya cerita tadi? Asalnya. Wih, macam pokok. Ini hadiahmu. Jangan lupa pakai masker. Jangan dulu. Jabat tangan dulu. Ashabul Kahfi dikejar-kejar. Kira-kira kalau sekarang dikejar, masuk dia ke gua, sembunyi, tidur. Berapa lama dia tidur? 1 hari tidak. Begitu dia bangun salah satu di antara mereka. Dia bilangnya, berapa lama kini tidur dia? Baru kemarin. Tidak. Kayaknya lama ini. Masa sih? Demi itu anjing yang ikuti kita. Coba lihat ini anjing. Ini jadi tulang belulang. Dia kan ikut sama kita. Kok bisa jadi tulang belulang? Pasti lama kita ini tidur. Dia keluar belanja, pergi warung. Dia kasih uang. Nih. Dia bilang ke tukang warung, oh, tidak laku ini uangmu. Doi meta gaya. Uang sudah lama ini. Nah baru kami kemarin. Dia bilang tidak, sudah lama ini. Ternyata berapa lama dia tidur? Ada yang tahu berapa? 350 tahun. Hah? 350. Berapa tahun? 350. 309 tahun. Oh, 9 tahun. Ada yang pernah tidur di sini 1 minggu tak pernah bangun? Ada. Ada bapak-bapak yang pernah tidur 1 bulan tak pernah bangun? Tak mungkin. Tapi ini bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun. Berapa? 309 tahun. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, tidak ada istilah tidak masuk akal. Ada lagi. Adik-adik. Pernah lihat sungai? Pernah? Ya. Itu kalau sungai airnya mengalir begini itu kalau ada kertas di atas mengalir kemana itu air? Benda. Kalau airnya mengalir ke kanan, bendanya mengalir kemana? Kanan. Pak, pernah lihat sungai? Sering. Itu kalau ada sungai mengalir ke kanan airnya, pasti yang ada benda di atas mengalir juga ke kiri.
Iya toh? Iya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa kecil lahir, yang berkuasa pada saat itu namanya Fir'aun, jahat. Tidak ada yang suka ini Fir'aun, sombong, angkuh, beringas. Dia bilang apa? Kalau ada ibu-ibu hamil, awasi dia sampai melahirkan. Kalau dia lahir anak laki-laki, tanam dia, kubur hidup-hidup, langsung bunuh. Lahirlah Musa, gelisah mamanya, ayo anakku laki-laki. Kemana dia dibawa, kasihan? Airnya di peti, dikasih masuk dalam peti, dialirkan. Airnya sungai Nil mengalir ke kiri, petinya Nabi Musa mengalir ke kanan. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Dan hebatnya, kemana ini peti? Nabi Musa masuk ke pekarangannya Fir'aun. Masuk ke pekarangannya Fir'aun. Padahal Fir'aun sudah bikin peraturan, bayi laki-laki kau dapat langsung bunuh. Siapa yang dapat? Petinya Nabi Musa. Macam pembok. Tapi banyak kok, jadi tidak bisa kau dikasih semua hadir. Kalau kau ngomong angkat satu-satu, nah, terlambat bisa. Istrinya Fir'aun yang dapat. Dia ambil itu Musa kecil. Begitu diambil, Fir'aun bilang, ini calon ini yang akan menghancurkan kerajaanku. Bayi laki-laki, bunuh dia. Kata istrinya, tenang mas, ojo bersusu. Ini utusan dewa. Sudah lama kita menginginkan anak dan tidak dikabulkan. Hari ini Allah, dewa kita mengirim. Dewa mengirim. Akhirnya Fir'aun, dia bilang, tunggu, kita uji. Bagaimana cara ujinya? Kasih dia api. Kalau dia pegang itu api, berarti ini betul-betul anak-anak, bukan calon nabi. Tapi kalau dia tidak pegang ini api, berarti ini calon nabi. Akhirnya Fir'aun kasih api. Begitu dia dekati api, dia mau pegang. Fir'aun bilang, oh iya, sama anak-anak dulunya ini. Fir'aun masih mau ketawa dikencing. Akhirnya Musa kecil dibesarkan di rumahnya Fir'aun. Tidak masuk di akal. Mau dibunuh, justru dia besar di bawah hidungnya Fir'aun. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Contoh lagi, adik-adik, bisa tidak perempuan hamil? Bapak-bapak jangan adik-adik, bapak-bapak. Bisa tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa? Perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, hamil. Tidak mungkin menurut ilmu kedokteran, tidak mungkin menurut ilmu biologi. Tapi kalau Allah yang mau, wanita suci tidak pernah disentuh laki-laki, hamil, melahirkan Isa alaihissalam. Dialah Maryam. Cuma sekarang banyak persaingan Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Ada lagi kisah. Adik-adik pernah lihat perahu? Pernah lihat perahu? Seluruh budaya Indonesia mengakui orang Bugis hebat bikin perahu. Tepatnya namanya bira, perahu pinisi. Itu kalau orang bira bikin perahu, Pak, tidak pakai paku, tidak pakai lem. Sehebat-hebatnya orang bira bikin perahu, tetap bikin perahu di pesisir pantai. Dekat pantai bikin perahu, Pak. Ada manusia yang hebat, bikin perahu besar. Di mana dia bikin perahu? Di atas gunung. Orang bilang gila, Pak. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, jadi. Nuh alaihissalam. Contoh paling dekat lagi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bersembunyi dalam gua Zur, dikejar sama Abu Jahal, Abu Lahab. Sembunyi dalam gua Zur Nabi, didapat Pak, mau dibunuh, didapat sama Abu Jahal, Abu Lahab. Ngintip Abu Jahal dalam gua. Dia bilang Abu Bakar, didapat mati. Mati nih kita ini, mati Nabi Muhammad. Mati nih kita, didapat nih. Ditombak lagi ini kasihan. Apa kata Nabi? Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau takut, jangan kau cemas, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Allah turunkan pertolongan. Bukan pertolongannya yang menghancurkan seperti kerajaan Abraha. Tidak, Allah tidak mengirim burung ababil. Allah tidak mengirim pasukan gajah. Allah tidak mengirim malaikat. Yang Allah turunkan apa? Apa? Laba-laba. Spider. Kau tahu spider? Apa? Garangkang. Pernah lihat laba-laba? Sarang laba-laba pernah? Bapak-bapak pernah lihat sarang laba-laba? Pernah. Coba lihat itu sarang laba-laba. Rapuh. Simpan pulpen di atas sarang laba-laba, pasti koyak robek. Tapi apa yang terjadi? Sarang laba-laba yang rapuh itu mengalahkan tentaranya Abu Jahal yang hebat-hebat. Tidak masuk akal. Apa dia bilang Abu Jahal? Tidak mungkin ada Muhammad di dalam. Kalau ada Muhammad di dalam, pasti koyak ini sarang laba-laba. Kalau ada Muhammad di dalam, pasti robek ini sarang laba-laba. Akhirnya mereka tinggalkan. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Allah kalau sudah berkehendak, Allah cuma mengatakan kun fayakun. Jadi. Nah, banyak lagi kisah-kisah tidak masuk akal, tapi terjadi. Semua yang saya ceritakan tadi ini bukan di sinetron, bukan seperti layangan putus. Ada juga begitu di sini. Ada ibu? Ada? Ngerinya. Hubungan berentung juga layangan putus. Modern. Jangan percaya itu film Pak. Ibu-ibu jangan terhasut. Itu film provokatif, merusak rumah tangga orang. Akhirnya laki-laki baik-baik dicurigai. Saya tidak pernah lihat itu film. Temanku dibilang, katanya itu film cerita laki-laki baik-baik, suaminya sopan, bagus, ibadahnya lancar, tiba-tiba punya bid'ah selingkuh. Tidak masuk akal itu. Kita ini laki-laki baik-baik, akhirnya diperiksa semua HP. Untuk apa periksa HP-nya suamimu? Hoi, dengar ini. Kau kira enak jadi suami? Ya ini kasih ruka-rukanya ini kasih. Periksa-periksa itu apa periksa? Bu, percaya deh. Makin ibu periksa suami, HP-nya makin pintar dia. Dua HP-nya. Mau dapat lagi satu, beli lagi. Saya telepon mamanya periksa, bukan tidak mana. Emangku dulu waktu di kampung selalu menelpon, terpaksa aku ganti namanya, penjual batu bata. Begitu saya menelpon, Ustaz penjual batu bata, sayang jangan pangkat, tagihan. Orang tua paling tagih sama tagihan ke, lolos selesai, alhamdulillah. Saya pulang ceramah Pak, saya mau bikin teh harus. Sayang, mana gula? Dia bilang ada, masukin ke dapur. Mana gula? Ada itu tulisannya gula di toples. Saya kasih, begitu saya minum, asin. Saya pergi lihat tulisannya gula, isinya garam. Saya pergi protes, kenapa kau tulis gula, isinya garam? Dia bilang, HP tak juga yang kita tulis isinya. Nah, semua tadi yang kita cerita bukan di sinetron, bukan kitab biasa, bukan buku cerita, bukan novel, tapi apa? Dijelaskan dan diceritakan dalam Al-Quran. Berarti kalau Bapak Ibu adik-adik sekalian tidak percaya, berhenti menjadi orang Islam. Kalau yang saya ceritakan tadi Bapak tidak percaya, berhenti kalian sholat Jumat. Kenapa? Ini kitab yang jelaskan. Adik-adik saya tanya lagi, ada yang tahu berapa rukun iman?
resiko dulu baru jalan. Enggak batal. Ini di sini. Berapa rukun iman? Di sini. Ini. Masih ada bapak enggak? Suruh bapak menggantikan musuhku. Serius. Saya masih ingat waktu kecil, bagaimana kita anak mau ke masjid. Kalau dia mau ke masjid, Pak, ini kasih songkok. Apa dia bilang, itu songkoknya nenek mau pakai. Kalau dia songkoknya neneknya sudah tua, besar, begitu buku jangan. Ini kayak Pak Do, dia Pak Do. Malah mau kasih songkok. Nah, apa tadi pertanyaannya? Berapa rukun iman? Ya, berapa rukun iman? Berapa? Bisa tersebut? Jangankan ini bapaknya aja dan apa? Terima kasih. Ya sudah bisa, tidak usah sakit nanti ada corona. Ada 6. Nah, yang berkaitan kita cerita tadi ini, siapa yang tahu? Kapan ada bupati ini? Ayo. Nah, dari 6 rukun iman, satu di antaranya percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, yang kita cerita tadi ini semua kisah tentang Nabi dan Rasul. Berarti kalau Bapak tidak percaya, berarti tidak percaya kepada rukun iman. Apa hikmahnya dari cerita sesengaja sampaikan ini? Pak, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Tadi Pak Ustadz mewakili panitia. Panjang sekali gelarnya Das Atlatik toh. Jarang-jarang seperti gelarnya Das Atlatik, bos. Pendek orangnya, gelarnya panjang. Ya, saya akui saya tidak gagal. Saya akui saya tidak gagal, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Dia mau foto-foto sama saya tahu. Apalagi ibu, selfie Ustaz, lagi kabur Ustaz, ulangi Ustaz, kabur. Biar 10 kali, namun kamu yang kabur. Ayo, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Caranya agar Allah memberikan bantuan yang tidak masuk akal, dekati Allah. Candringi pun Allah Ta'ala. Dekati Allah. Kecil punya rumah, kecil cicilan lunas, kecil menaklukkan istrimu, kecil bayar utang-utangmu. Allah cuma minta datangi saya. Cuma kita kalau ada masalah datang ke ibu bupati. Bupati pinjangan mulai ojol habis sudah saya minta kepada Allah. Ada yang tidak ada masalahnya di sini? Semua kita punya masalah. Ibu bupati paling banyak masalahnya. Apa masalahnya? Mau 2 periode. Iya toh? Masalah. Ini Pak Ustaz di depan saya apa masalahnya? Mau kabur lagi takkan sama istrinya. Mana ada orang tidak ada masalah? Ini buka-buka penuh masalah. Das Atlatik. Kau pikir tidak ada masalah dalam dakwah? Masya Allah, dalam dakwah banyak sekali masalah saya. Pernah saya ditinggalkan mobil. Jam 1 dini hari subuh, saya turun kencing. Soalnya tidak lihat saya lagi. Jam 6 pagi baru dia ada sadar. Ini mana Pak Ustaz? Pergi lagi ceramah. Berapa jam naik speed? 2 jam saja Ustaz. Ternyata berapa? 9 jam. Saya bilang, kenapa kau bilang 2 jam? Karena kalau 9 jam pasti Ustaz tidak mau datang. Pak, semua kita punya masalah. Yang paling banyak masalahku sekarang apa? Banyak janda-janda curhat. Ustaz, saya punya masalah Ustaz. Baru saja meninggal suamiku. Tolonglah kasih doa-doa penenang. Saya kasihlah doa penenang. Lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah.
adik-adik sekalian, kalian mau jadi polisi, kecil buat Allah kasih kau polisi. Kecil buat Allah. Saudara-saudaraku mau jadi pegawai negeri, kecil buat Allah. Dekati saja Allah. Gimana cara dekati Allah? Yang paling real, yang paling konkret, yang paling nyata, pakai sini serba jauh. Itu mau dulu banyak. Yang mau banyak cerita kiri kanan ini, dah sembahyang. Yang percaya paniku itu. Kalau ada orang jago cerita filsafat, jago cerita tasawuf, jago cerita zikir, jago cerita akhlak tapi tidak salat, jago percaya, Tuhannya aja dia tuh. Termasuk kalau ada anggota DPR, mencari jago pilih kalau tidak salat, bukan tipu. Tuhannya aja dia tuh. Tabi bupati. Seandainya saya jadi bupati di Berau, kalau saya mau mengangkat kepala dinas, kepala cabang, kepala apakah namanya itu, nah, kepala biro, kepala badan, camat, apa semua, yang saya lihat sholat. Termasuk bapak-bapak kalau mau milih mantu, lihat sholat itu. Ingat ketika Nabi sakaratil maut, Ma'adan tidak minta, sudah timbul tenggelam, sudah mau sakaratil maut Nabi pesankan 3 pesan Nabi sebelum akhir hayatnya beliau keluar. Pertama pesan Nabi, jaga sholat kalian, jaga sholatmu. Nabi tidak bilang jaga gelarmu, jaga rumahmu, jaga rukomu, jaga rumahmu. Tidak, Nabi katakan jaga sholatmu. Kenapa sholat Ustaz? Karena sholat ini fungsi penting yang akan diterima kalau mati. Begitu Bapak masuk sakaratul maut, masuk ke kubur, yang pertama sekali diperiksa sholat. Kalau beres sholatmu tidak usah cemas. Kalau tidak beres sholatmu, tidak ada masa depanmu yang baik. Begitu kita sudah mati, datang malaikat maut, malaikat penjaga kubur. Nah bawa untuk padu-padunya. Nah bila malaikat lama mau ditunggu. Ini paling banyak ceritanya ini. Orang ceramah banyak pun ceritanya, merokok aja kerjanya di luar. Gitu datang malaikat. Ditanya, mana buka? Siapa Tuhanmu? Kaget, dia tunggu dulu orang baru datang. Tanya lagi, mana buka? Siapa Tuhanmu? Langsung kaget, dia bilang ketuhanan yang Maha Esa. Langsung berender. Ya Allah ada. Ya Allah ada hamba mati. Saya tanya, mana buka? Dia jawab ketuhanan yang Maha Esa. Allah katakan, nah itu bangsa Indonesia yang bagus wawasan kebangsaannya tapi tidak sholat. Karena dia tidak beres sholatnya, tidurkan dia seperti tidurnya orang sakit gigi dan hapus semua amalnya. Langsung semua amalnya dihapus. Kenapa? Passwordnya hilang, kuncinya hilang. Maka saudaraku yang tidak sholat, jangan terlalu berharap selamat di akhirat. Tidak sholat Ustaz, bisa masuk surga. Bagaimana ceritanya? Ada orang dalam lulus. Dalam surga tidak ada. Ini orang baik sholatnya, bagus sholatnya, berjamaahnya baik. Datang malaikat tanya, mana bukan? Siapa Tuhan? Kata sholatnya, mundur. Waktu kau hidup kau rajin pelihara saya, sekarang saya jaga kamu. Tanya sama malaikat, mana bukan? Siapa Tuhanmu? Sholatnya menjawab, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Giling kepala malaikat. Allah, jauh. Ada apa ini? Ditanya lagi, man nabiyuka? Siapa nabimu? Salat kita menjawab lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat makin giling kepala. Tahu jauhnya hubungan Badawi. Akhirnya Munkar bilang, kir. Maju kau, nakir. Kau maju. Dia bilang nakir. Sedangkan kau mundur, apalagi saya cuma wakil. Akhirnya Munkar Nakir dalam kitab ini menjelaskan, dia tidak lanjutkan pertanyaan 3 dan 4 ini. Dia naik ke aras Allah. Ya Allah, ada hambamu wafat. Saya tanya, mau rabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah jawab, oh, bukan dia yang jawab, tapi sholatnya. Karena dia baik sholatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masya Allah.
Masih ingat waktu pengantin baru? Sampai saya mau ulang-ulang. Maka ada wani. Saudaraku, apapun hajatmu, perbaiki sholat. Saya sakit Ustaz. Kecil buat Allah kasih sembuh sakitmu. Nagati nih puangnya jadi sih. Saya sudah berobat Ustaz ke dokter kiri kanan. Nah memang bukan dokter kasih sembuh penyakit. Kalau dokter yang sembuhkan penyakit, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi berapa banyak juga dokter yang wafat karena dia tidak bisa obati penyakitnya. Mohon maaf kalau ada dokter di sini. Sampai detik ini saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga kasih tahu penyakit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Mencerik-mencerik ke ini dokter. Dia bilang, kenapa bisa? Dalam hatiku urusanmu. Saya tanya, apa gunanya datang di sini kalau saya lagi jelaskan kok. Yang hebat itu baru dia lihat dia sudah tahu penyakit kita. Dasar mencerik kotor. Dia kasihlah kita obat. Oh, periksa. Oh, dikasih obat. Berapa berat badan? Berapa umur? Dia tanya itu supaya apa? Karena beda berat badan, beda umur, beda dosisnya obat. Nah kasih kok. Suruh datang lagi 3 hari akan datang. Kenapa suruh datang? Bukan karena dia mau itu, tapi apa? Mau dilihat ini obat cocok atau tidak. Kalau cocok lanjutkan, kalau tidak ganti obat lagi. Maka saudara bapak ibu, kalau ada yang sakit sampai sekarang nggak sembuh-sembuh, sholat di korban. Jangan dulu. Ustaz, sudah hampir 30 tahun saya merantau ke Berau. Sampai sekarang kasihan, tidak punya rumah saya Ustaz, masih kontrak-kontrak. Malas ke saudara. Tidak usah cari-cari, tidak usah cari alasan banyak-banyak. Mau bukti. Itu ada ibu bupati. Ibu bupati itu beliau punya ajudan. Iya toh? Punya ajudan. Coba kalau ibu bupati panggil ajudannya. Ajudan! Biar itu ajudan lagi duduk-duduk merokok atau makan kacang langsung lepak. Siap bu. Mana pernah ajudan dipanggil? Ajudan, tunggu dulu bu. Mutasi ke Betul Bayur. Apa? Mana bisa? Hei, ajudan. Ibu ndak biasa sibuk. Nonjol. Langsung kok jadi staf ahli tidak ada stafnya. Itu ibu bupati ada hilang jabatannya. Begitu takutnya kita. Bapak berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah bayarkan utang-utangku, ya Allah sehatkan anak-anakku, ya Allah cerdaskan keturunanku. Bapak pikir Allah tidak dengar? Allah dengar sama itu doamu. Allah tahu semua kebutuhanmu. Maka Allah jawab, hayya 'alal falah. Sini kok. Saya kasih kau apa yang kau mau. Itu artinya hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau apa yang kau mau. Hayya 'alal falah. Sini menuju kemenangan. Kemenangan Allah kasih. Sini kok. Tapi apa yang kita jawab? Hayya 'alal falah. Apa jawaban kita? Tunggu. Lagi ada pembeli. Urus sama pembeli bukan. Saya bilang tunggu urus. Maka wajar 20 tahun kau dagang tidak bisa kau lepas dari dunia ini. Dia bilang Tuhan urus aku upaya. Kau lebih percaya pada kamu daripada saya Allah. Bapak ibu ada masalah kecil buat Allah sembuhkan semua masalah. Allah cuma minta datang bersama saya. Pak, mau ketemu ibu bupati? Tidak gampang. Kenapa? Ada protokoler, banyak orang mau ketemu. Bawa proposal, sudah itu dibaca proposal. Dia bilang tunggu, datang lagi minggu depan. Ajudan bilang nanti ketemu minggu depan lagi. Datang, dia bilang ibu baru mau dikasih dinas yang bersangkutan. Datang lagi minggu depan ini. Sudah 3 minggu menunggu. Bapak datang, dia bilang baru mau dibentuk tim untuk mempelajari proposalnya. Datang lagi minggu depannya. 4 minggu baru menunggu. Begitu datang, dia bilang Pak Ibu Bupati, mohon maaf proposalmu tidak bisa dibantu karena tidak ada anggaran. 1 bulan menunggu hasilnya tidak ada. Tapi Allah boleh datang kapan saja. Dan luar biasa
Nama-nama Allah mana yang jelek? Nama-nama Allah mana ada yang jelek? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Adik-adik, kalau mau kau kuliah, perbaiki solatmu. Kecil jadi doktor. Bukan mau takabur. Coba lihat dasar lagi. Gelarnya panjang, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, tidak masuk akal. Satu aja dokter itu berdarah-darah otak. Ini 2 dokter, waktu yang bersamaan, satu dalam negeri, satu luar negeri. Nah bilang sampai saya difitnah waktu itu, pasti bohong-bohong itu Ustaz. Mana bisa? Saya tidak balas, saya cuma kasih dia ijazah satu. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, kecil saudaraku, kecil, maka perbaiki sholat. Kenapa ini sholat penting? Karena sholat ini puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Sholat ini menandakan kita betul-betul hamba Allah. Puasa masih boleh kau bikin kegiatan lain. Haji masih boleh kau bikin kegiatan lain. Zakat kau bayar masih boleh kau ada kegiatan lain. Sholat tidak boleh ada kegiatan lain kecuali kau harus menghamba diri kepada Allah. Apa maksudnya Ustaz? Bapak pergi haji, tawaf, boleh menyanyi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik boleh sah haji. Apalagi menunggu buka puasa sambil menyanyi, boleh. Insaflah wa sudah tua di depannya. Manusia boleh sah. Bapak bayar zakat sambil menyanyi, boleh sah. Tapi ketika sholat tidak boleh ada kegiatan lain. Tidak boleh kau dagang, tidak boleh kau menyanyi. Kenapa? Kau lagi menghamba kepada Allah. Allahu Akbar. Begadang jangan. Belet-belet. Jelas. Orang yang tidak sholat, biar banyak pahalanya, langsung semua dihapus. Bapak haji, puasa 30 hari, 30 tahun berturut-turut tidak pernah lepas, bayar zakatnya. Tapi kalau tidak sholatnya, Allah sampaikan nanti, dasar, ini puasamu, ini hajimu, ini zakatmu, ini sedekahmu. Mana kuncimu? Kuncimu, mana kuncimu? Dia berkata, apa kuncinya? Sholat. Ya Allah, tidak ada. Allah berfirman, sudah, tidak ada gunanya semua amalmu, hapus. Maka keliru orang yang berkata, tidak penting sholat, yang paling penting hatimu dong, biar kau tidak sholat. Kalau ada orang bilang begitu, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya, Nabi Muhammad paling bagus akhlaknya, beliau tetap sholat. Kalau pejabat tidak sholat, orang kaya tidak sholat, artis tidak sholat, orang masih bilang, iyalah pejabat, bupati dia, ya wajarlah dia kaya, ya wajarlah dia gagah terkenal satu Indonesia. Meskipun dia sengsara nanti di akhirat, paling tidak dunia dia sudah dapat. Tapi kalau sudah jelek, pengangguran, kontrak-kontrak rumah, tidak terkenal, busuk bulunya, bau kalepaknya, tidak sembayang lagi, kalau kau jadi tude cilaka, si segagang nama. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, jadi kesimpulan tidak ada yang mustahil kalau Allah menghendaki, tapi supaya Allah memberikan pertolongan, perbaiki sholat. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah sholat. Kenapa? Apa yang saya minta Allah tidak kasih, berarti apa yang kamu minta tidak baik. Saya sudah sholat Ustaz, bertahun-tahun saya sholat, belum Allah kasih, berarti yang Bapak minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya anak menjadi anggota DPR. Sudah jual sawah tidak terpilih, berarti anggota DPR tidak baik buat anak. Ya Allah, mudah-mudahan anak menjadi polisi, tidak juga terpilih, berarti bukan polisi yang terbaik. Contoh, saya buka mutakabur. Saat lalu 2014 yang lalu saya ikut pilwali Makassar, pemilihan wali kota Makassar.
10 pasang calon Pak. Kalau Ustaz tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu yang menang lebih hebat dari saya. Ternyata Allah kasih saya yang menjadi wali kota. Cukup kau jadi Ustaz. Alhamdulillah saya jadi Ustaz sekarang begini kemana-mana. Kalau saya jadi wali kota waktu itu, saya hormat-hormat sama bupati, saya hormat-hormat sama gubernur, saya hormat-hormat sama menteri, saya hormat-hormat sama presiden. Iya Pak Menteri, iya Pak Presiden. Takut sama Kapolda. Alhamdulillah tidak jadi wali kota, jadi Ustaz. Presiden bicara manis, menteri hormat-hormat sama saya, Kapolri bicara manis. Tanya itu bupati, tanya bupati berapa gajinya beliau resminya. Paling banyak 25 juta, paling banyak sudah 25 juta. Gajiku dari YouTube kecil itu gajinya. Benar, Allah kasih yang terbaik. Jangan kau pernah sangka buruk. Anakmu daftar tentara, anakmu jadi daftar pegawai, anakmu daftar polisi, tidak terpilih, berarti Allah punya rencana yang baik buat anakmu. Daftar saya tentara, tidak lulus. Kenapa? CPR. Temanku lulus, polisi, reserse, pakai baret merah, sudah 2 bunga-bunga di sini, namanya AKBP. Saya tidak lulus jadi polisi, jadi ustaz, pakai songkok putih. Alhamdulillah songkok putih saya pakai, mulai songkok merah sampai pakai hitam, bicara main ke songkok. Allah kasih yang terbaik. Jangan kau pernah sangka buruk. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, poin kedua, alhamdulillah masjid kita ini bagus, ya kan? Nah, inisiatif dan bantuan mayoritas dari bapak almarhum. Selama masjid ini dipakai, selama itu almarhum dapat kiriman amal. Ibu-ibu, itu yang banyak emas berlian. Nah, kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emas berlian? Siapa? Anak. Istri kedua. Kawin lagi suamimu. Pasti gitu. Nah, dengar mamanya si istriku di rumah. Dia bilang, Ustaz, kalau meninggal kan mau kawin lagi. Saya bilang, duduk ke sini, saya duduk sini baik-baik. Saya kasih ke pengertian baik-baik. Sayangku, jangankan meninggal, kau masih hidup saja. Nah, saya selalu berpikir kami lagi. Benar kau? Takut kau sama saya? Tidak. Cuma saya takut ditinggal penonton. Nah, ibu bapak, begitu bapak meninggal, rumahmu, sawahmu, kebunmu, semua yang kau miliki itu tidak. Ahli warismu yang miliki. Ya baik kalau ahli warismu baik agamanya. Tapi begitu tidak baik agamanya, nah pakai bertengkar, berpengadilan, kasihanlah kau cari nafkah, kau tidak bisa nikmati di kubur. Maka poin kedua malam ini, sedekah. Sedekah. Kalau ada masjid dibangun, berpartisipasi. Ini masjid alhamdulillah sudah cantik, ya sudah. Tidak ada lagi mau diperbaiki Ustaz, tidak usah kirim ke sini uangnya bapak, cari masjid yang lagi dibangun. Sudah masjid cantik begini, tinggal pengelolanya, kelola dengan baik. Cari penceramah jangan yang suka takut-takuti orang. Sekarang banyak penceramah kayak dia punya neraka. Banting dilipat, ditusuk. Saya bilang anak muda jauh kita bertakut. Haram maulid, haram Israel, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Dia dengar anak-anak SD di Makassar, nama ngaji itu. Tidak ada pada zaman Nabi, itu bid'ah susah. Saya tanya, kenapa berhenti ke sekolah? Nabi Muhammad tidak sekolah Ustaz. Apa dampaknya menurut saya? Berhenti juga dia pergi jual gorengan sama mamanya. Kenapa kau berhenti bantu mamaku jual gorengan? Nabi tidak pernah jual gorengan. Ini bahayanya. Nah, takmir masjidnya, perhatikan penceramahnya. Kasih masuk semua. Muhammadiyah, NU, kasih semua. Bagus kalau Jumat, subuh Jumat kali ini dia sujud tilawah. Jumat depan tidak lagi. Supaya apa? Semua masyarakat bisa. Kan seperti baru-baru anak muda tobat kisah bayi Jumat.
Tobat nih, pergi salat Jumat subuh. Sudah sholat, Nabi bilang, Ustaz, aliran sesat itu ketempati tadi sampai subuh. Kenapa dia bilang 3 rakaat salat subuhnya? Bilang bukan 3 rakaat itu beda juga itu. Itu namanya sujud tilawah. Kan? Nah, kasih penceramah ya. Karpetnya, sound system bagus sekali masjid kita, alhamdulillah. Ya, sound systemnya bagus. Kadang-kala juga kita ceramah itu sound systemnya jelek. Allah, kepala sistem mau diperbaiki. Sudah angkat takbir tanpa sebab tahan orang sampai habis. Ya, tinggal kelola masjid baik-baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Maka Allah minta ista'inu bis-sabri was-sabar. Perbaiki sholatmu, tingkatkan kesabaranmu. Saya yang bayarkan hutang-hutangmu, saya yang urus semua masalah-masalahmu. Itu janji Allah. Yang kedua, supaya kalau ada kenikmatan yang Allah kasih kita ini, jangan lupa berzakat sedekah. Karena itu yang akan kita nikmati bukan cuma di dunia, tapi insya Allah sampai di akhirat kelak. Ketiga, terima kasih Ibu Bupati, Ibu Hajasri yang mengundang saya untuk datang ke Berau. Mudah-mudahan kehadiran saya bermanfaat. Berau ini salah satu kabupaten yang paling sering mengundang saya. Alhamdulillah. Ini 14 kecamatan di Berau ini sudah semua aku datangi. Alhamdulillah. Sampai saya pernah ke Derawan tengah malam, tidak bisa jalan perahu, tersangkut di batu karang karena turun aja. Ya Bapak Ibu, tidak ada gunanya kita datang ke sini kalau pulang tidak diamalkan. Kalau mau konkret, mari pelihara sholat. Sudah sholat Ustaz, tambah sholat sunnah. Sudah sholat sunnah Ustaz, muliakan dengan datang berjamaah. Sudah berjamaah di masjid Ustaz, ada rezekimu, bersedekah karena Allah pasti ganti yang jauh lebih banyak. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaan yang kita ikhlaskan untuk Bapak almarhum Haji Muharram. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa khususil ruhin almarhum Haji Muharram. Al-Fatihah. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.